tetapi tidak bisa menarik. Dia adalah magnet. Dan yang tertarik dengan dia hanya hati yang dipilih oleh Allah SWT. Dan kalau sudah ikut dengan itu, ke kiri ikut, ke kanan ikut, ayo. Kami pun duduklah di tanah lapang menunggu pesawat datang, karena kabarnya dari airport langsung ke lapangan SPN, Sekolah Polisi. Saya belum pernah berjumpa dengan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Lalu mendaratlah pesawat, dibawa pakai mobil ke lapangan SPN. Kami pun menyambut beliau. Saya melihat wajah beliau pertama kali, terpukau, terkesima. Selama ini cuma melihat di TV, tapi hari itu melihat langsung. Dipegangnya tangan saya, dipeluknya saya, dibawanya naik ke atas pentas. Kemudian berzikir, Masya Allah. Setelah itu terus kami pun makan ke rumah salah seorang bupati di Provinsi Riau. Makan bercerita panjang lebar sampai beliau pulang. Terngiang-ngiang berapa hari terus. Lama saya menunggu, jangan-jangan saya udah jatuh cinta. Bayangan saya karena beliau datang dari Jakarta, orang besar, jamaahnya banyak, tentu dia akan jaim, akan sombong karena dia orang hebat. Tapi ternyata tidak, rendah hatinya. Jadi tutur kata kerendahan hati itu yang membuat kita terpukau, itu yang membuat kita cinta. Sedangkan saya yang hanya mengenal beberapa tahun saja, begitulah suka dan cintanya saya, begitulah terpukau dan sulit saya melupakan. Apalagi lah Mama, apalagi Ananda Amar, apalagi Bapak Ibu. Saya paham Bapak Ibu menangis mengenang orang yang dicinta, sedih. Saya berusaha untuk menahan. Saya pikir-pikir kalau saya ikut juga menangis, lantas yang ceramah siapa? Yang pertama. Yang kedua, kalau saya menangis sekarang, ini ada yang streaming, ada yang merekam, diupload di YouTube. Nanti orang komen, ente Somad bukan nangis karena mengenang Ustaz Arifin, tapi karena laporan sudah masuk ke Mabes. Jadi lebih baiklah saya tahan-tahan. Jadi yang mempertemukan kita Allah. Sebab tak ada jatuh, la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tak bergerak walaupun sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi, kecuali dengan kudrat dan iradat Allah. Wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak ada satu daun pun yang gugur kecuali atas pengetahuan Allah. Pertemuan kita memang itu karena Allah, tapi melalui wasilah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Rupanya beliau selalu menonton di YouTube, dia cari-cari, ada ceramah saya di situ. Datang Ustadz Rusli, beliau cari nomor, undang orang ini. Setelah pertemuan itu beliau undanglah saya ke Azikra. Disitulah kita bertemu, disitulah kita bertatap muka. Jadi pertemuan kita karena Quran, betul. Pertemuan kita karena hadis Nabi, memang tidak salah. Tapi Al-Quran dan hadis Nabi bukan manusia yang bisa diajak bicara. Tapi ada Al-Quran berjalan, ada hadis Nabi dalam tingkah laku, tata krama, sopan santun, perbuatan, senyumnya hadis, ucapannya Al-Quran, diamnya fikir, geraknya zikir. Dia magnet. Mungkin permainan saya dengan permainan anak ibu atau permainan bapak dulu tak sama. Tapi dulu saya waktu kecil ada satu permainan saya, dinamo magnet sepeda, diambil dimainkan di pasir, itu akan melekat biji-biji besi kecil.
Yang mengangguk berarti sudah tua. Karena anak sekarang main game online, PlayStation. Mainkan saja dia gini, akan ada biji-biji besi tertarik, lalu kemudian diletakkan di atas kertas. Ke kiri dia ikut, ke kanan dia ikut, ke depan dia ikut, ke belakang dia ikut. Tapi yang pasir tak ikut. Yang ikut hanya besi saja. Begitulah lebih kurang dia. Dia bukan besi rel kereta api. Rel kereta api tidak bisa menarik. Dia adalah magnet. Dan yang tertarik dengan dia hanya hati yang dipilih oleh Allah SWT. Dan kalau sudah ikut dengan itu, ke kiri ikut, ke kanan ikut. Ayo kita zikir, ikut. Ayo kita iktikaf malam, ikut. Ayo kita nyumbang untuk membangun pesantren, ikut. Apapun kata dia ikut. Karena kalau hati sudah tersentuh, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Kenapa dia yang diberi Allah Ta'ala? Kenapa tak semua mendapatkan itu? Ya terserah Allah, itu kan kuasa dia. Apa kita urus-urus kuasa Allah? Sama seperti batu. Kalau batu zamrud 2 kali gosok berkilau, tapi batu kerikil sampai mati. Sama juga seperti pohon kayu. Ada kayu itu memang nggak ada kualitasnya, memang kayu bakar hanya untuk masak nasi. Tapi ada kayu ketika dipotong keluar harum semerbak. Ud namanya. Parfumnya, ketemu saya dengan orang Kalimantan Utara, Ustaz Somad, parfum ini paling murah 4 juta katanya. Apa ini? Kayu gahari. Parfum itu kalau kita pakai yang harga 4 juta, 5 juta yang paling murah, kalau kita kasih ke kawan, banyak dia pakai, itu menetes air mata kita. Mahal. Jadi ternyata batu ada batu pilihan, kayu ada kayu pilihan. Kalau batu ada pilihan, kayu ada pilihan, apalagi manusia. Manusia ini banyak, tapi ada yang dipilih Allah. Siapa dia? Nabi. Nabi banyak, ada yang dipilih Allah. Siapa dia? Rasul. Rasul banyak, ada yang dipilih Allah. Siapa dia? Ulul azmi. Ulul azmi, ada yang dipilih Allah. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi meninggal, ada lagi yang dipilih oleh Allah. Siapa dia? Al ulama warasatul anbiya. Dan ini tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa pakai sandiwara, karena kita bukan artis sinetron. Mohon maaf pemain sinetron. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sampai parkirnya saja 6 km? Siapa yang bisa mengumpulkan orang sampai saya harus naik ojek dari pintu gerbang tol, tutup pakai kain di atas? Kenal juga orang, foto Ustaz, foto Ustaz. Magnet itu menyatukan kita. Malam saya buka jendela, suasana seperti di padang Arafah Mina, bis masuk. Zikir mereka di atas, saya tausiah habis subuh, saya keliling pakai topi, masyarakat tak melihat. Di tepi-tepi parit orang meletakkan sajadah, kena panas terik tak peduli berzikir. Ibu-ibu dengan anak-anak, ada yang berzikir, ada yang minum es. Semuanya mendapatkan karamah. Air dibuka, lantunan zikir, bacaan-bacaan masuk ke dalam air. Magnet ini luar biasa. Dan ketika magnet itu jatuh, maka butiran-butiran besi tadi pun berserakan. Ini ujian. Ujian sebelum bertaubat, kata setan, jangan taubat. Jangan taubat dulu, masih muda kata setan, nanti udah agak pensiun baru. Itulah maka ayat ini mungkin yang dipilih. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, siapa yang pernah buat dosa atau menganiaya dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia taubat minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia dapati Allah menghapus segala dosanya, dan setelah itu Allah akan sayang kepada dia. Itu ayatnya. Masya Allah, kiswah Ka'bah mahal itu, tak percaya tanyalah yang punya. Apa maknanya? Sebelum tobat, ujiannya adalah tobat nanti dulu, kata setan. Nanti aja, nanti aja. Setelah tobat,
datang malas beribadah, tapi semangat setiap Sabtu subuh zikir datang, muhasabah i'tikaf malam datang, dan ujian yang terberat adalah ketika magnet itu hilang. Nah, ini ujian lagi. Jangan sangka kalau udah taubat ujian selesai. Belum. Pensiun dini belum terjadi pada setan. Maka dia akan terus bekerja. Dulu sebelum taubat kita dihalangnya untuk jangan zikir, jangan sholat, jangan puasa. Dulu. Setelah kita sholat, dia masuk dari pintu yang lain. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Hadis riwayat Tirmidzi. Setan sudah putus asa melihat orang sholat. Begitu kita sholat, kata setan, aku udah putus asa, jangan goda dia lagi dari pintu syirik. Walakin fit tahrish, tapi masuklah dari pintu permusuhan, fitnah, gesekan hati. Tak kata pepatah orang Melayu, sedang telur ayam disangka lagi bersentuh. Ayam bertelur di dalam sangkanya, bersentuh kulitnya, apalagi hati manusia, gesekan-gesek. Ketika magnet itu ada, gesekan itu hilang. Dan